Bismillah, teman-teman, kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini seperti biasanya rutinitas majelis taklim asar daripada pimpinan guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdul Hakim Asmasqal, yang mana beliau saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya seperti sedia kala. Salawat serta salam senantiasa Allah curahkan atas junjungan kita paduka besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan para yang alim ulama hingga akhir zaman. Hadratul Mukarram Muhtaram, yang pertama-tama kita muliakan guru kita, yang mana beliau jauh-jauh hadir datang kemari di dalam memberikan satu pelajaran mendidik kita bagaimana caranya kita beribadah yang baik, bagaimana caranya kita beramaliyah, bermuamalah dengan yang baik. Karena kalau tidak ada guru kita tidak tahu seperti apa kita. Mungkin bila tidak ada guru kita bisa melebihi daripada perbuatan binatang. Juga para asatidz yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah timbang oleh ta'zim dan hormat. Mewakili daripada Sahibul Bait, sedikit ana mengajak, mari kita giatkan, ajak yang lain di dalam menuntut ilmu di tempat ini. Apabila antum semua dapat mengajak satu di antara yang lain, maka apabila mereka masih ada di tempat sini, pahalanya sama seperti antum mengaji, tidak kurang dan tidak. Seperti biasa, guru kita mengajar, menerangkan kitab daripada kitab Arba'in Sate. Arba'in Nawawi. Mungkin yang lain kali mau nyimak ini. Iya. Ambil. 32. Halaman berapa ya, Ustaz? 30. 31. Oh iya, lagi apa-apa. Seperti himbauan guru kita, Al-Habib Abdul Hakim meminta kita semua memuliakan ilmu. Di dalam majelis taklim ini kita sepakat ketika guru kita menjelaskan hukum-hukum, pasang telinga kita, hadirkan hati kita, mudah-mudahan bisa menjadikan bekal untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita dengarkan daripada penerangan kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Ridwan wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka talabal ilmi khaufan minal faqri zadallahu faqran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Terhormat kita bersama para wal muhtaram ilallah bin mahbub al habib al-masqal yang punya bahwasanya beliau pada malam hari ini tidak bisa sempat hadir dikarenakan beliau sedang jatuh sakit. Mari kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat dan sembuhkan beliau sehingga bisa berkumpul kembali kepada kita semua untuk pemimpin kita di majlis ashab ini. Al-hadiniya wal binati sallallahu alaihi wasallam. Biniyati sibabiyan la yashfi wa yashfi shifan alta. Bijal waladiatan al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di bulan-bulan yang terhormat kita bersama al-mukarram wal muhtaram Habib al-Mahbub al-Habib Amin, para asatidz jamaah Masjid Ashab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat meluangkan waktu untuk bersimpuh di Majlis Ashab ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan waktu yang kita luangkan ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada segala dosa kita, diturunkan rahmat serta keberkahan dalam hidup kita. Salawat teriring salam kita lipat curahkan selalu kalimat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Masjid Ashab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semakin fokus untuk mengkaji kitab hadis Arba'in Nawawi yang pada malam hari ini memasuki hadis yang ke-31. Namun sebelum kita memulai, mari kita sama-sama untuk membaca suratul Fatihah yang kita tujukan kepada para masyayikh, pada guru-guru kita, terkhusus kepada para kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan putuh buat kita, dimudahkan untuk bisa memahami daripada hadis ataupun ulama, karya-karya ulama salafus saleh. Al-hadiniya wal jumlatu salawat wa ila hawati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa naqulu khususan asyir. Wa syurim wa qur'i bi anna Allah yataghashahu bi rahmah wal maghfirah wa yaghfiru dhunubahum wa yukhafifu 'adabahum wa adkhilhumul jannata masrahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa nafa'na bi dhunubihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim. Shayna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lil masyayikh. Hadis yang ke-31. An-Nabil Abbasi Sa'id bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah Lani ala amalin idza amaltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas faqala kuntu fid dunya yuhibbuka Allah wa yuhibbuka fil aidin nasi yuhibbuka nasu. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa huwa bi asanidah jayyidatin hasanatin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah redaksi hadis yang kita akan kaji pada malam hari ini. Itu masih berkenaan tentang yang kita sepekan yang lalu telah membahas tentang batasan-batasan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata di sini perihal masalah tentang dari Abil Abbas Sa'id bin Sa'id As-Sa'idi telah datang kepada seseorang, kepada baginda Nabi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku tentang sebuah amal ataupun kebaikan yang mana apabila aku melakukannya Allah merasa senang. Tidak hanya sebatas Allah dan manusia juga senang kepada aku ya Rasul. Faqala, maka berkatalah tuh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hendaknya kau zuhud di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada sesuatu yang ada di genggaman manusia, maka manusia pun akan mencintai kepadamu. Ini adalah hadis hasan kategorinya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selain daripada Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang baik, yang bagus lagi baik. Al-Baqir pernah sampaikan kepada antum semua bahwasanya hadis Arba'in Nawawi itu dari sekian hadis-hadis yang berupa manqul, nukilan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah kitab itu hadis Arba'in Nawawi. Dan ternyata dari tekstual aslinya hadis Arba'in Nawawi itu sendiri banyak pensarah daripada hadis Arba'in Nawawi itu sendiri. Hampir sekitar 30 lebih, bahkan sampai sekarang pun juga masih ada yang mensyarahkan daripada kitab hadis Arba'in Nawawi. Nah, diantaranya yang pernah Al-Baqir sampaikan sebagai referensi yang dipakai oleh guru kita Habib Ja'far, kemudian saya lanjuti itu sarannya Al-Jawahirul Lu'liyah. Nah, pada malam hari ini Al-Baqir akan mengangkat sarannya itu kitab Majalisus Saniyah. Ada lagi sarannya namanya Fathul Mubin, Al-Wafi dan lain sebagainya. Bahkan Syekh Yasin Al-Fadani itu sendiri juga buat mengarang tentang kitab hadis Arba'in Nawawi. Bahkan belum lama ulama kita Allah yarham, seorang waliullah Mbah Maimun juga ngarang lagi. Jadi di antara hadis-hadis Arba'in yang ditukil dari kitab Sahih Bukhari itu banyak yang mensyarahkan. Nah, mari kita simak penjelasan daripada hadis tersebut. Yang pernah Al-Baqir sampaikan ini sebagai pegangan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dalam berargumentasi kepada orang-orang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, Wahabi, Muhammadiyah, THTI dan lain sebagainya. Karena mereka memaknai hadis, memahami hadis hanya sebatas tekstualnya saja, tidak memahami, tidak mengartikan hadis tersebut secara syarahnya.
Walhasil apa? Pemahamannya terkadang salah. Timbulnya adalah egois. Maka diperlukanlah itu yang namanya syarah. Pernah pakai sampaikan sebuah contoh yang mana yang sekarang ini marak daripada komunitas yang namanya GT. Ada GT, ada JI, ada jemaah Islamiyah, ada jemaah tabligh. Kalau GT jemaah tabligh, ada lagi JI, jemaah Islamiyah, yang mana kalau mereka pun dalam berdakwah itu mau bersedekah tapi tidak mau menerima sedekah dari orang lain. Nah, dari antara komunitas-komunitas yang ada seperti itu, kita harus bisa memilih mana yang kita harus ambil. Kita jangan terpukau dengan penampilan mereka. Dan terkadang di antara komunitas tersebut ada yang efektif dalam menyampaikan dakwanya. Mungkin kalau untuk di wilayah Jakarta tidak efektif, tetapi kalau untuk di kampung, itu saya pernah melakukan testimoni itu. Di kampung saya itu yang namanya ngajak kebaikan susahnya minta ampun. Tetapi ketika jemaah tabligh ada di sana, ya Allah, jemaahnya rame. Salut saya luar biasa dalam menyampaikan dakwanya, pendekatannya, persuasinya itu terhadap masyarakat itu luar biasa. Kita sendiri sebagai notabene, sebagai tokoh masyarakat, sebagai ustaz, untuk mengajak kepada orang itu nggak bisa, tapi dia bisa. Tetapi kalau di Jakarta tidak bisa, dia tidak mengena dalam menyampaikan dakwanya. Terkadang kesannya apa? Orang kita meremehkan. Ya, kita usai sholat tiba-tiba maju ke depan langsung ceramah, ya kan? Kita mau langsung ceramah. Kadang-kadang kita mau pulang juga dicegah. Ayo kita bayar dulu segala macam. Selesai mau menjelang maghrib nih, sekitar 17.30 langsung bergeria ke rumah-rumah. Assalamualaikum Pak. Nanti malam kita sholat maghrib berjamaah apa? Nanti malam ada pengajian di masjid. Pokoknya alasan apapun yang kita utarakan mah pasti ditolak. Aduh, saya nggak ada sarung, dikasih sarung. Aduh, saya nggak punya baju koko, dikasih baju koko. Itu luar biasa dalam dakwahnya. Karena dalam hal ini dakwah ada dakwah bil mal, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil lisan. Nah, tinggal kita tuh praktekkan tuh dakwah bil hal dengan perilaku, dakwah bil mal dengan harta, dakwah bil lisan dengan lisan kita. Kalau sekiranya dakwah bil lisan nggak mampu, nggak sampai kepada yang kita tuju, pakai dakwah bil hal, perilaku kita tunjukkan. Itu terutama kalau dakwah bil hal itu dakwah kepada orang non muslim. Kita kalau dakwah bil lisan orang non muslim nggak bakal didengar. Tapi kalau misalkan dakwah bil hal, baru kita didengar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, kemudian di sini jelaskan jemaah ashab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya juhud itu adalah menurut bahasa al-i'radu al-syai'i ihtiqaran lahu wa syar'an akhdhu qadri darurati minal halali al-mutayakkini al-hallu. Jadi juhud menurut bahasa adalah berpaling dari sesuatu dengan menganggap hina akan sesuatu tersebut. Tetapi kalau juhud menurut agama, kacamata agama adalah mengambil kadar dalam keadaan darurat yang sifatnya halal, yang diyakini akan kehalalannya, itu namanya juhud. Itu kalau juhud zaman dulu jemaah sekalian. Kalau juhud versi sekarang, mungkin antum kenal
Syekh Nuruddin Makbu, kenal, pimpinan pondok pesantren Bogor. Dia punya pondok pesantren, punya program dua. Yang pertama program alim, yang kedua al-alamah. Jadi antum kalau masuk pondok pesantren di Syekh Nuruddin Al-Makbu itu keluar jadi pengarang kitab di daerah Bogor tempatnya. Cuma di sana tidak boleh merokok, dilarang. Nah biayanya itu dalam kurun waktu 8 tahun tuh udah dirapel tuh. Jadi nggak perlu ngeluarin biaya lagi di Syekh Nuruddin Al-Makbu. Nah beliau mengatakan versi Jud begini. Jadi beliau kalau ngajar nih mobilnya kan tanggung-tanggung, BMW, pakaiannya aja tuh yang dipakai, sarungnya itu 20 juta, 30 juta. Itu jut yang begitu, bukan berarti dia pamer, bukan berarti jut yang pakaiannya compang-camping, bolos gini, bolos segala macam dan kelihatannya agak kusut-kusam dan lain sebagainya, bukan begitu. Jut yang seperti begitu versi sekarang. Karena apa? Testimoninya begini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah mengena kepada Al-Fakir pribadi. Dulu Al-Fakir sempat berdakwah di kampung selama 10 tahun. Itu kalau kita ceramah diundang sama warga pakai sepeda nggak ada nilainya. Tapi kalau kita datang pakai mobil, masya Allah, nilainya beda. Ini dalam rangka mensiasati orang untuk menyampaikan dakwah seperti itu, bukan berarti kita pamer. Begitu juga apa yang dicontohkan oleh Syekh Nuruddin Al-Makbu, kalau di setiap ngajar pakai BMW, pakai Velfire, Alphard dan sebagainya dengan pakaian yang mewah. Itu juga pernah diceritakan hikayat-hikayat yang sebelumnya oleh ulama-ulama, bahkan seorang waliullah. Dia menggunakan sorban. Itu ketika dilirik oleh salah satu muridnya, wahai Syekh, aku lihat sorban begitu luar biasa. Ku perhatikan sorban yang engkau pakai itu termahal di kota ini. Jadi murid ini nak mempertanyakan, antum kan sebagai waliullah, sebagai syekh, kenapa pakai sorban yang mahal? Harusnya kan berpakaian yang sederhana. Dijawab sama syekh, aku menggunakan sorban yang mahal di kota ini, tetapi tidak melekat di dalam hatiku. Tetapi kalau seandainya sorban ini dipakai oleh engkau, akan melekat di hatimu. Itu perbedaan orang Jud begitu. Jadi apa yang dia pakai, yang dipraktek oleh Syekh Nuruddin Makbu dengan menggunakan mobil yang mewah, pakaian mewah, itu nggak melekat di hati dia. Dalam merasa apa? Untuk memberikan pengajaran kepada umatnya bahwasanya apa yang diperoleh itu semata-mata hanya sebagai titipan Allah, bukan milik dia. Nah lalu di sini bahwa akhas minal warid, ini lebih khusus daripada waro. Orang pasti sekali dengar tuh waro atau disebutnya apik, orangnya apik. Kalau orang waro, kita sebagai orang muhadis, ahli hadis nggak boleh makan di warteg. Kalau orang ahli hadis makan di warteg gugur, nggak dipakai hadisnya. Ya. Makanya gampang kalau menjadi wali, tinggal dikecup aja sama mama gupron. Nanti mau jadi wali sama mama gupron, dikecup jadi wali tuh.